Halo Sobat Spenupan. Spenupan pasti bisa. Bisa. Iki lore. Yes. Kembali lagi bersama podcast Spenupan. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan dari kelas 9D. Hari ini menjadi host untuk acara podcast bersama para Cak Dani. Di sini kita sudah ditemani ya oleh para Cak Dani finalis dari tahun ini. Boleh perkenalan, Kak? Halo, kenalin aku Ning Rista, Ning 2023. Halo, kenalin aku Cak Aldion sebagai Cak 2023. Waduh, cantik dan ganteng. Pantas lulus. Oke nih Kak, untuk awal-awal aku mau tanya yang santai-santai dulu nih, kabarnya hari ini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Terus habis itu, aku mau tanya nih waktu awal-awal dulu audisi nih. Kakak dulu waktu audisi itu pernah nggak kepikiran akan lolos sampai sini? Kalau dari aku ya, aku sendiri nggak kepikiran bisa sampai di grand final ya. Kayaknya dari penyisian 1, 2, 3 itu tiap malam aku ngechat temanku. Sorry ya, kayaknya aku nggak lolos deh. Gitu. Ternyata tiap malam kita dipanggil. Ya, Aldion ya. kalau dari aku jujur aku kurang lebih sama seperti Ning Krista, nggak pernah expect sampai lolos grand final, apalagi waktu melihat teman-teman lawan-lawanku yang waktu itu mendaftar di Cak Dani itu benar-benar public speaking-nya bagus. Terus aku rasa juga mereka juga mempunyai wawasan yang cukup luas juga, jadi benar-benar gak nyangka bisa sampai di titik ini. Oh ya enggak apa-apa, berarti sekarang kemampuan public speaking-nya kalian itu lebih bagus. Mungkin dianggapnya lebih sopan juga kan. Lalu untuk kakak-kakak ini kan sudah melewati audisi. Menurut kakak-kakak ini persyaratan-persyaratan apa bisa menjadi Cak dan ini yang bagus itu gimana? Oke. Kalau persyaratan yang mutlak ya pasti harus punya KTP Surabaya. Jadi kalau teman-teman nih dari SMP 28 mau daftar, tunggu punya KTP dulu ya baru daftar. Apalagi Ya, Cak? kalau dari aku mungkin untuk Faras mungkin itu nomor 2 ya. Yang nomor 1 tentunya attitude. Nah, itu bagaimana kita sebagai duta wisata bisa benar-benar merepresentasikan pemuda-pemudi Surabaya yang tentunya harus ya mengutamakan sopan dan santun gitu mungkin kayak gitu. Kalau ini kami kan juga melihat ibu ya. Kalau awardingnya ini baru-baru saja ini. Ya. Kira-kira kakak-kakak ini sejauh ini sudah mengalami apa setelah awardingnya ini, kayak yang sudah dilakukan apa saja gitu? Oke. Setelah turun panggung itu tanggal 18 November. Berarti minggu lalu ya. Kita sebelumnya juga ada karantina juga. Tapi setelah turun panggung, kalau aku sendiri kemarin masih belum ada job untuk protokoler atau apa di dinas. Cuma kemarin diminta untuk siaran radio di Klik Radio. Kalau ini Ya, Mas, kalau dari aku sendiri juga belum ada sih karena kan kita tergolong masih baru juga gitu. Tapi mungkin nanti mungkin setelah seminggu atau mungkin 2 minggu lagi bakal ada perubahan-perubahan untuk kami sendiri. ya masih pembiasaan ya Iya. awal-awal ya, masih kaget. Terus kakak-kakak ini kan duta dari Cak Dani ini kan tergolong posisi yang sangat wah gitu didamba-dambakan gitu. Ini kakak-kakak ini sudah mengincar dari dulu atau baru dengar misal dari teman gitu terus iseng pengen nyoba gitu? Kalau dari aku jujur aku pengen nyoba-nyoba aja sih. Pengen nyoba-nyoba aja. Intinya pengen belajar, pengen berproses bagaimana buat pendaftaran sekelas duta wisata sekelas kota Surabaya itu bagaimana. Tapi ya mungkin rezeki buat kami juga untuk berdua bisa lolos sampai tahap finalis dan menjadi paguyuban wisata di Surabaya. Kalau dari aku sendiri nggak pernah kepikiran ya sebelumnya karena SMP SMA aku nggak pernah ikut organisasi. Kuliah aku baru ikut organisasi. Dan kemarin itu aku punya teman sahabatku sendiri itu Ning tahun lalu. Oh, Terus motivasi ya, dia memotivasi aku buat ayo daftar kamu bisa kok, nanti kita ketemu di Cak Dani. Terus ternyata mau nggak mau ya kemarin sempro aku dikasih bunga tulisannya ditunggu di PCNS 2023. waduh. Udah ditarik Jadi ya. kayak mau nggak mau ya udah daftar gitu. Ternyata sejauh ini sampai dapet di posisi ini juga nggak nyangka sebenarnya, tapi ya disyukur. Terus tadi sekarang ini kita pindah ya yang santai
alumni depan. Iya. Tadi kan kakak-kakak sudah keliling-keliling ini. Menurut kakak ini sekarang depan ini jadi kayak bagaimana? Berbeda banget ya dari tahunnya Berbeda kita. banget, bener. Karena kita itu tahun lulus 2017 dan dulu itu posisi kantinnya nggak di situ. Oh, di mana? Iya, posisi kantinnya itu di perpustakaan yang baru ini. Dulu di situ. Oh, indoor dulu. Iya, terus dipindah itu beda sih. Ya terus kalau menurut aku sama pemanfaatan lahannya itu lebih keren sekarang sih. Kalau misalnya dulu mungkin seperti di Taman Tengah ini agak cukup terbengkalai ya, cuman kalau sekarang dilengkapi sama tempat-tempat duduk gitu, jadi mungkin bisa lebih keren yang sekarang sih, lebih nyaman. Iya, aku dulu waktu masuk juga gitu kak. Baru 3 tahun masuk aja udah banyak perubahannya banget. Kayaknya nanti kalau aku lulus juga sama deh. Bakal berproses ya. Perkembangannya soalnya kita sendiri juga selalu berkembang. Siap. Lalu untuk kakak-kakak ini dulu itu guru siapa yang membuat kakak-kakak itu paling berkesan? Yang mungkin motivasinya masih kakak pegang sampai sekarang gitu. Ada nggak? Kalau aku Pak Yahya. Oh Pak Yahya. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan datang ke sini atas undangan Pak Yahya. Oh dari Pak Yahya ternyata. Kalau dari aku Bu Eti SDK itu, Bu Eti Martiningsih namanya. Jadi beliau dari dulu waktu aku kelas 8 mungkin itu pernah mendapat dukungan karena aku tidak memperhatikan teman-teman yang sedang presentasi di depan. Jadi dari situ ya aku mulai mendapatkan pelajaran bahwasanya kita harus menghargai walaupun itu guru, walaupun siapa aja, apabila menerangkan di depan kalian, kita itu harus memperhatikan kayak gitu, jangan main handphone sendiri atau mungkin ngobrol sendiri kayak gitu. Pelajarannya banyak ya dari guru kehidupan ini. Pasti. Mana sekarang guru-gurunya ini masih sama, masih aktif kok Bu Eti. Sekarang juga masih ngajar, sama galaknya kok. Ya tapi ya gitu tetap baik gurunya, tetap memaklumi murid-muridnya yang mungkin belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terus habis itu menurut kakak-kakak ini kan Dupan sudah berubah sekali ya dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kakak-kakaknya ini kan juga sudah mengalami perubahan. Kira-kira feeling nostalgianya waktu kembali ke sini. Nostalgia ke makanan sih ya kalau aku ya. Jadi tadi datang kita langsung ke kantin nyari bakso. Oh langsung terus ke kantin. Iya, terus ke kantin kita. Wih kayaknya baksonya udah lama kita nggak makan baksonya Mbak Jem deh. Masih sama rasanya. Masih sama sama ya. konsisten. Kalau dari aku yang nostalgia menurutku tuh waktu lewat kelasku dulu, kelas 9F. Jadi setiap teman-teman waktunya berdoa itu biasanya teman-teman duduk di depan kelas gitu sampai dipanggil sama guru gitu, sampai di notis guru, dan itu menurutku walaupun pengalaman yang buruk tapi itu berkesan buat aku. Gak apa-apa ya, kenangan memori sampai Iya, sekarang bener. masih ada yang gitu kok, banyak. Ya tapi kan ya kalau setiap generasi itu berbeda kenangannya. Kalau generasi saya itu ya gitu, anaknya nakal-nakal yang kelas 9. Tapi ya gitu, kelas 9-nya ini banyak membawa prestasi, kayak bisa lomba-lomba, expo, sekarang banyak keluar menang-menang. Alhamdulillah. Kalau angkatannya kakak dulu itu gimana? Apa yang berkesan menurut kakak dengan angkatan kakak? Kalau apa ya? Dulu tuh tahunku sering ikut yang namanya Deadcon, Zcon, tahu nggak? Yotcon, acaranya itu apa? Jawa Pos. Jawa Iya, Pos, bener. acaranya Jawa Jawa Pos. Pos UBS Citizen itu kita mesti sering banget nggak kelas cuma buat mempersiapkan ikut mading, ada yang ikut mading, ikut apa aja ya dulu itu, ada 2D ada 3D kalau nggak salah. Itu berkesan banget sih buat aku karena emang waktu SMP aku nggak seaktif itu di organisasi, tapi aku diminta untuk gabung sama teman-teman mading, jadi deket sama guru-guru, terus kita kerjasama juga kan sama teman-teman yang lain, kayak brainstorming mau bikin apa ya, madingnya apa, terus kita juga mikir budgetingnya kita gimana. Terus kita pernah bikin apa ya yang menarik dulu itu, baju Yotcon, bukan ini apa ya, aku lupa, bukan yel-yel, ada
maskotnya Oh, Yotcon maskot. itu. Iya, maskotnya Yotcon, terus kita kasih baju toga. Konsepnya aku lupa apa tapi tentang wisuda gitu. Jadi dan itu ternyata Yotcon tahun terakhir. Tahunku. Oh, tahun Terus kita nggak ada terakhir. lagi gitu. Tanpa dirasa-rasa ini kok mirip ya kayak tugas P5 sekarang. Apa yang di P5? P5 sekarang itu untuk kurikulum merdeka. Oh, katanya lebih ribet ya katanya. Enggak juga, soalnya sekarang itu P5 itu lebih berfokus sama kemampuan belajar siswa yang tidak by konteks. Kalau dulu kan by teori gitu, by teks di buku. Kalau sekarang itu P5 kita ada yang namanya presentasi, bikin produk. Kita kadang-kadang ada pameran itu. Oh. Hasil-hasilnya. Lebih ke project ya. Lebih banyak project. Jadinya lebih bisa diaplikasikan sehari-hari. Mungkin kalau kakak masuk sekarang mungkin seneng banget itu kali, soalnya projectnya banyak. Tergantung ya, kalau misalnya lebih capek dan apalagi SMP kan waktunya buat main ya. Kalau misalnya sampai capek terus nggak ada waktu buat main mungkin bakal sambat nih. Lalu untuk penutupan ya, kita sudah penutupan. Pertanyaan terakhir dari kunjungan ini, kesan dan pesan yang ingin kakak sampaikan untuk generasi selanjutnya. Albion dulu. Ya aku dulu mungkin ya. Ya kalau dari aku mungkin dari teman-teman sekalian, apabila kalian ingin mengikuti lomba, mengikuti suatu kegiatan, jangan hiraukan teman-teman yang ada di samping kalian yang mungkin istilahnya toksik, melarang kalian buat ini itu, buat berkembang. Nah itu coba kalian lawan, coba kalian terapkan di diri kalian. Kalau misalnya kalian itu harus ditanamkan mental untuk terus belajar, terus berproses biar kalian akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di lain waktu, seperti itu kurang lebihnya. Oke. Mungkin kalau dari aku ikutin apapun sesuai passion kalian, apa yang kalian mau, ikutin aja, percaya diri, percaya sama dirimu sendiri. Kamu punya potensi yang menurutku tuh kamu tahu potensimu tuh sampai mana. Jadi jangan pernah berkecil hati, menang atau kalah itu urusan belakangan, karena yang paling penting itu pengalaman, relasi, dan mencintai diri sendiri itu lebih penting. Itu aja sih. Nah mungkin satu lagi ada quotes yang menarik ini. Jadi memang di dunia ini nggak ada jaminan kesuksesan, tapi kalau kalian enggan atau tidak mau mencoba itu adalah sebuah jaminan kegagalan. Gitu. Terima kasih. Quotes dari Cak Daning guys. Pasti bermanfaat untuk hidup. Dicatat. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih kakak-kakak Sama-sama. sudah datang ya. Lain kali mampir lagi nggak apa-apa. Iya, Kita boleh. podcast lagi. Untuk penutupan, mari kita menggunakan jargon Spendupan lagi. Spendupan pasti bisa. Iki lore, yes. Bye bye.